Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novaliana Lamia ingin mempresentasikan mengenai proposal skripsi yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Student Facilitator and Explaining terhadap materi Fungi kelas 10 di MA Darufala Bongas. Dalam presentasi kali ini yang akan dibahas yaitu yang pertama latar belakang, kedua tujuan penelitian, ketiga manfaat penelitian, yang keempat kerangka penelitian, kelima penelitian relevan, 6 hipotesis, yang ketujuh tinjauan pustaka, dan yang terakhir metodologi penelitian. Adapun pada latar belakang penelitian, belajar dan mengajar merupakan kegiatan yang paling utama dalam keseluruhan proses pendidikan, yang mengandung arti bahwa berhasil atau gagalnya target tujuan pendidikan sangat tergantung kepada bagaimana merancang proses belajar mengajar dengan profesional. Cara mengajar dikatakan efektif apabila sudah mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu dilakukan inovasi baru dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan model pembelajaran, salah satunya Student Facilitator and Explaining. Penerapan model Student Facilitator and Explaining dalam proses pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, serta meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi ajar yang selanjutnya akan membantu meningkatnya prestasi belajar siswa. Menurut Mahmud, mengungkapkan dalam model ini akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila siswa secara aktif ikut serta dalam merancang materi pembelajaran yang akan dipresentasikan, maka siswa akan lebih bisa mengerti dan mampu memahaminya untuk mengungkapkan ide. Selain itu, juga dapat mengajak siswa mandiri dalam mengembangkan potensi mengungkapkan gagasan berpendapat. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining dapat membuat siswa aktif terhadap materi Fungi kelas 10 MA Darufala Bongas. Selanjutnya yaitu kerangka penelitian. Adapun kerangka penelitiannya yaitu berdasarkan kajian teori yang menghubungkan antara model pembelajaran Student Facilitator and Explaining dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar materi Fungi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan sebagai berikut. Yang pertama ada masalah kenapa anak bisa bosan terhadap materi yang diajarkan atau monoton selama pembelajaran. Selanjutnya itu kita menggunakan penerapan model pembelajaran. Di situ ada 2 siklus. Yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, yang ketiga pengamat tidak menggunakan model pembelajaran atau tidak menggunakan apa-apa. Siklus kedua yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan menggunakan model pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu hasil dari keaktifan siswa dengan menggunakan pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Pada yang dilakukan oleh Tika Mufrika pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Model Student Facilitator and Explaining terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan di MTS Manaratul Islam Jakarta pada kelas 7 memperoleh hasil belajar model Student Facilitator and Explaining memberikan pengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan lebih tingginya nilai rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa yang menerapkan model SY dengan materi sistem persamaan linear 2 variabel yaitu sebesar 66,5, sedangkan siswa yang menerapkan model konvensional dengan materi yang sama nilai rata-rata kemampuan komunikasi matematis sebesar 59,13. Maka dari itu pada model pembelajaran SY sangat berpengaruh terhadap pembelajaran. Yang kedua, penelitian ini menurut Bayu Aji pada tahun 2017 menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe SY dengan pendekatan dapat meningkatkan hasil belajar yang signifikan.
Selanjutnya hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dalam penggunaan model student facilitator and explaining terhadap materi FUNGI kelas 10 Madrasah Aliyah. Adapun tinjauan pustaka pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang dapat kita gunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara bertatap muka di dalam kelas atau mengatur tutorial dan untuk menentukan material atau perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya buku-buku, film-film, tipe-tipe program-program media komputer, dan kurikulum. Joyce and Weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pelajaran di kelas atau yang lainnya. Adapun ciri-ciri model pembelajaran yaitu melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: yang pertama, urutan langkah-langkah pembelajaran; yang kedua, adanya prinsip-prinsip reaksi; yang ketiga, sistem sosial; dan yang keempat, sistem pendukung, di mana keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Selanjutnya, model pembelajaran student facilitator and explaining adalah model pembelajaran yang menekankan siswa untuk aktif di dalam proses pembelajaran, di mana siswa mempresentasikan ide atau pendapat yang berkaitan dengan materi pembelajaran kepada rekan siswa lainnya. Model pembelajaran student facilitator and explaining merupakan model pembelajaran yang melatih siswa berbicara, menyampaikan pendapat, dan melatih siswa saling berinteraksi tanpa rasa canggung untuk mendiskusikan materi yang belum dimengerti, sehingga dapat memicu kemampuan representasi matematis siswa karena dalam proses pembelajarannya melibatkan siswa berperan secara aktif sebagai fasilitator, yaitu dengan siswa mempresentasikan berbagai ide atau pemikirannya dalam pembahasan materi yang sedang dipelajari. Pembelajaran student facilitator and explaining memiliki kelebihan, yaitu dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya potensi berpikir secara optimal, melatih siswa aktif dan kreatif dalam menghadapi setiap permasalahan, mendorong tumbuhnya rasa tenggang rasa, mau mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, melatih siswa bertukar pendapat secara objektif. Adapun kelemahan pada student facilitator and explaining yaitu adanya pendapat yang sama sehingga hanya sebagian siswa yang tampil. Siswa yang pemalu tidak mau mendemonstrasikan apa yang diperintahkan oleh guru kepadanya. Model pembelajaran SY dapat melatih siswa berbicara, menyampaikan pendapat, dan juga melatih siswa saling berinteraksi tanpa rasa canggung untuk mendiskusikan materi yang belum dimengerti, sehingga siswa lebih mengerti materi yang dipelajarinya. Model pembelajaran SY memberikan rangkaian materi ajar yang diawali dengan penjelasan secara terbuka, lalu memberi kesempatan siswa dalam menjelaskan kembali kepada teman-temannya, dan diakhiri dengan penyampaian seluruh materi kepada siswa oleh guru mata pelajaran. Selanjutnya itu langkah-langkah model pembelajaran student facilitator and explaining. Langkah-langkah model pembelajaran SY menurut Aris Sohimin dalam bukunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, guru mendemonstrasikan atau menyajikan garis-garis materi pembelajaran, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kepada siswa lainnya, misalnya melalui bagan atau peta konsep. Hal ini bisa dilakukan secara bergiliran. Guru menyampaikan ide atau pendapat dari siswa. Guru menerangkan semua materi yang disajikan saat itu. Hal yang terakhir, penutup. Selanjutnya, metodologi. Yang pertama, waktu dan tempat lokasi. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juli sampai 14 Agustus 2021 dan adapun lokasinya
di Madrasah Aliyah Darul Falah Bongas. Jenis penelitian yang digunakan berupa PTK, penelitian tindakan kelas. PTK adalah salah satu bentuk kajian yang bersifat sistematis, reflektif oleh pelaku tindakan untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang dilakukan. Tujuan utama dari PTK adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan praktek pembelajaran secara berkesinambungan. Sedangkan tujuan pernyataannya adalah menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru. Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan kelas, maka penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas yang berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus yang selanjutnya. Setiap siklus meliputi tahap perencanaan, pelaksana, dan pengamatan, dan tahap refleksi. Langkah pada siklus berikutnya adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu peserta didik kelas 10 MIA 2 Darul Falah Bongas sebanyak 35 siswa. Populasi pada penelitian ini yaitu peserta didik kelas 10 MIA Darul Falah Bongas. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa tes, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Analisis data dapat dilakukan berupa pada tahap refleksi dari siklus penelitian, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Mungkin cukup sekian kurang lebihnya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.